hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Sedangkan selain Allah semuanya kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Tuhan dan segenap yang berhubungan dengannya. Tidak lupa puji syukur juga kita tunjukkan untuk rahmat dan rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hambanya. Sementara tahmid kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Dialah Zat yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama, maka sudah sepantasnya pada hari yang bahagia ini kita bergembira menyenangkan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat limpahan rahmat dan maghfirah-Nya, sebagaimana yang tersurat dalam sebuah hadis qudsi, "Idza sawzara Ramadan wa kharaju ila 'idakum yaqulu Allah Ta'ala ya malaikati kullu 'amin yadhuru ajra'an ma qad ghafara Allahukum fa yadi munadi ya umat Muhammad irji'u ila manazilakum wa taballatum sayyatikum hasanati fa yaqulu Allah Ta'ala ya ibadi syukurtum li waftartum li fakumu maghfur lakum." Artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya kamu sekalian, maka Allah pun berkata, "Wahai malaikatu, setiap orang yang mengerjakan amal kebajikan meminta balasannya, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka." Seseorang kemudian berseru, "Wahai umat Muhammad, ulanglah ke tempat tinggal kalian, seluruh keburukan kalian telah diganti dengan kebaikan." Kemudian Allah pun berkata, "Wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia, seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, banyak pelajaran hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan yang akan datang. Mari bersama-sama kita lihat diri kita. Bukankah seringkali kita merasa paling besar, humede, jumowo, seolah-olah semua manusia kecil dan harus takut di hadapan kita. Kita berlagak seolah-olah kita adalah Tuhan. Sesungguhnya tidak ada lain adalah makhluk yang sangat lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita dengan kasih sayangnya, kita diberi kesempatan menikmati hidup di dunia ini. Maka apa sesungguhnya yang menahan kaki kita untuk tidak melangkahkan ke masjid? Apa yang menahan kepala kita untuk menunduk ke tangan bersujud di hadapan Allah? Apakah yang menahan lidah kita sehingga kaku dan perlu mengucapkan zikir dan takbir? Apakah yang menahan hati kita sehingga sulit merindukan Allah? Apakah yang menahan pikiran kita sehingga tidak pernah mendambakan surga? Apa yang mendorong jiwa kita untuk cenderung berbuat sesuatu yang mengantarkan kita ke neraka? Apakah yang menahan diri kita sehingga mengabaikan hak Allah dan cenderung memperturutkan hawa nafsu? Padahal hawa nafsu itu selalu mendorong kepada kejelekan. Apakah kesombongan kita sudah demikian memuncak sehingga sedemikian mantan kita durhaka kepada Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Berbahagialah kita karena hingga saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bersujud dan berlutut di hadapan Allah. Janganlah karena perilaku kita yang menentang Allah menjadikan Allah semakin murka kepada kita. Janganlah karena kesombongan dan kebodohan kita menjadi sebab terhalangnya kita dari jalan surga dan menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka bersyukurlah kepada Allah atas segala karunia ini.
ini. Karunia iman, Islam dan ihsan apalah artinya kesenangan sesaat di dunia, tetapi membawa penyesalan berkepanjangan di kampung akhirat kelak. Apakah selepas Ramadan semakin dekat dengan Islam, ataukah justru semakin jauh? Hanya diri kita sendiri yang nanti akan membuktikan. Oleh karena itu, ada 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama sesudah Ramadan yang mulia ini berlalu. Pesan pertama Ramadan adalah pesan moral dan tahdhibun nafsi. Artinya, kita harus selalu mawas diri pada musuh terbesar umat manusia, yakni hawa nafsu sebagai musuh yang tidak pernah diberikan. Rasulullah SAW bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Di dalam kitab Masjid Fit-Tarbiyah diterangkan bahwa di dalam diri setiap manusia terdapat nafsu atau naluri sejak ia dilahirkan, yakni naluri amarah, naluri ingin tahu dan naluri syahwat. Dari ketiga naluri ini yang paling sulit untuk dikendalikan dan dibersihkan adalah naluri syahwat. Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali berkata bahwa pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia. 1 sifat berpotensi mengantarkan manusia menuju pintu kebahagiaan. Yang pertama adalah sifat kebinatangan atau bahimiyah. Tanda-tandanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa rasa malu. Kedua, sifat humas atau sangguriyah. Tanda-tandanya banyaknya kezaliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah meskipun benar. Yang ketiga, sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Jika ketiga sifat ini lebih dominan atau lebih mewarnai sebuah masyarakat atau bangsa, niscaya akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan, di mana keadilan akan tergusur oleh kezaliman. Hukum bisa diberi dengan rupiah, undang-undang diberi dipesan dengan dolar. Sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa rumah akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya. Seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan. Kebaikan menjadi sesuatu yang aneh dan asing, dan akhirnya ketaatan dikalahkan oleh kemaksiatan. Sedangkan satu-satunya sifat yang membahagiakan adalah sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan, ketakwaan dan kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Orang yang dapat mengoptimalkan dengan baik sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya zikir, perilakunya dihiasi dengan budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah. Selanjutnya, ia akan menjadi insan mutaqi, insan pasca Ramadan yang menjadi harapan setiap orang. Insan yang dalam hari raya ini menampakkan 3 hal sebagai pakaiannya: menahan diri dari hawa nafsu, memberi maaf dan berbuat baik pada sesama manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Pesan yang kedua adalah pesan sosial. Pesan sosial Ramadan ini terlukiskan dengan indah. Indah di sini justru terlihat pada detik-detik akhir Ramadan dan pada gerbang menuju bulan Syawal, di mana kita umat muslim mengeluarkan zakat fitrah kepada ahnafun nufusana samawiyah, 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin, tanpa bagaimana tali silaturahim serta semangat untuk berbagi. Demikian nyata terjadi kegunduhan dan kesenjangan berkomunikasi dan tali kasih sayang yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah ini melahirkan
kesadaran untuk tolong menolong atau ta'awun antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan dan orang-orang yang hidupnya kesehariannya serta kekurangan. Dalam kesempatan ini orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang memberi zakat mendapatkan jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana yang terkandung dalam hadis Qurtubi yang artinya sebagai berikut: aku semalam bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari senatan nyala api neraka. Kemudian datanglah sedekahnya